الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، فقد أمانه وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة، حيث قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dibangunkan kembali, sebagaimana ketika kita bangun pagi itu berarti kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang kita ucapkan setelah kita bangun, apa doanya Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kalau kita mencerna artinya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatan, setelah mematikan kami. Itu berarti kita habis dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya tidur itu saudaranya kematian. Alhamdulillah kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi nusyur, kepadanya kita dikembalikan. Ada orang yang ketika tidur pada Allah tidak dibangunkan oleh Allah. Maka ini satu kenikmatan yang Allah berikan kembali kepada kita untuk beraktivitas sebagaimana hari-hari sebelumnya. Dan sudah sepantasnya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dibangunkan pagi hari oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Hazim Salamah ibnu Dinar. Namanya siapa? Salamah ibnu Dinar. Beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu min Allah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak bisa menjadikan seorang hamba itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang diberikan nikmat oleh Allah sangat banyak ini, dan tidak bisa kita menghitung nikmat-nikmat itu, lalu nikmat itu tidak digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah, tidak digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka ingat, itu adalah baliyah, itu adalah satu petaka baginya, satu musibah ketika seorang diberikan banyak nikmat oleh Allah, semakin hari semakin banyak, tetapi tidak menjadikan seorang semakin dekat kepada Allah, maka ini adalah satu musibah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh
secara berjamaah. Maka ini adalah satu nikmat yang luar biasa, luar biasa. Dan tentunya sebagaimana kita ketahui bahwasanya sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini tentunya memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan salah satu kunci untuk seorang itu bisa dijamin masuk surga itu ketika seorang sholat subuh lebih berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Barang siapa yang sholat bardain. Sholat bardain itu bukan sholat khusus. Ya, ada sholat bardain khusus bukan. Tetapi yang namanya sholat bardain itu yang dimaksud adalah sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh dan sholat asar. Man shallal bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang menjaga sholat subuhnya dan sholat asarnya, maka dia dijamin masuk surga. Dan juga termasuk seorang yang melaksanakan sholat subuh itu termasuk orang yang terlepas dari sifat kemunafikan. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu sholat Isya dan sholat subuh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna asqala salati 'ala al-munafiqina salatul Isya wa salat al-fajr atau salat subuh." Sesungguhnya sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga, termasuk orang-orang yang bukan dicap orang munafik. Akhirnya rahimakumullah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini insyaallah sebagaimana tema yang lupa tentang mempelajari Nabi Ibrahim dan ketundukan dan sejati Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ya, beberapa hari lagi, maka alangkah baiknya kita juga kembali menengok apa yang sudah kita pelajari, ya, atau istilahnya dengan murojaah kembali tentang kisah orang yang terbaik, orang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau adalah bapaknya para nabi. Dikisahkan bahwa ini kaitannya dengan bulan Dzulhijjah, bulan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di bulan ini adalah bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah, yaitu bulan haram. Ya, bulan-bulan haram itu ada berapa? Ada 4. Beberapa saja kita merujuk pada bulan haram itu ada 4. Kata ya disebutkan dalam Al-Quran juga, "Iddat asyhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah." Kemudian minha arba'atul hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Artinya bulan-bulan haram ini adalah bulan-bulan yang tidak boleh seorang itu melakukan kezaliman. Tidak boleh. Dan bulan-bulan ini disebutkan khusus pada Allah Subhanahu wa taala karena kebiasaan orang-orang jahiliyah zaman dahulu itu suka berubah-ubah bulan. Tidak urut begitu. Akhirnya urutlah ya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan bulan haram ini bulan yang diagungkan sebelum Islam dan juga setelah Islam. Artinya bahwasanya dalam Islam itu menghormati kebiasaan-kebiasaan yang terdahulu yang sesuai dengan syariat yang tidak menjadi syariat Islam. Di antara bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian apa? Bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, bulan Rajab. Di 4 bulan ini termasuk bulan haram. Artinya ketika seorang melakukan amal saleh itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika seorang melakukan kemaksiatan di bulan-bulan ini, maka dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rahimakumullah. Nah, maka termasuk bulan haram ini adalah bulan Dzulhijjah yang sebagaimana tadi disinggung, di sana ada kekhususan, di sana terdapat korban yang telah dicontohkan oleh Nabi bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita insya Allah kita akan mempelajari bagaimana keteladanan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kenapa kita belajar kepada Nabi Ibrahim, belajar mempelajari bagaimana ketundukan Nabi Ibrahim? Alasan yang pertama adalah karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah teladan, seorang teladan. Bahkan disebutkan tadi adalah bapaknya para nabi dan beliau adalah seorang teladan. Maka tidak ada salahnya ketika kita mengambil pelajaran dari beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-120. Surat An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah kana ummah, adalah seorang imam, seorang panutan, seorang teladan yang senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga disebutkan di dalam ayat yang lain, surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim itu uswah hasanah. Uswah hasanah itu apa? Suri tauladan, dan orang-orang yang bersama dengan mereka, yaitu ketika mereka kaumnya ketika mereka mengatakan Inna bura'a minkum, sesungguhnya kami berlepas diri darimu dan dari apa-apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alasan yang berikutnya bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah imamul muwahhidin. Sebagai simbol beliau adalah imamnya ahli tauhid. Mungkin kita pernah mendengar kisahnya Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan siapa, raja siapa? Namrud. Ketika menghancurkan berhala-berhala itu,
mengerjakan yang paling besar. Kemudian ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini, orang kabir yang paling besar mungkin. Gitu. Sebenarnya mereka ketika bertanya seperti itu, kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, coba tanya yang paling besar. Mereka pun yakin gak mungkin berhala itu bisa menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Paham mereka. Terus Nabi Ibrahim menggunakan logika. Bagaimana mungkin berhala bisa menghancurkan yang kecil-kecil itu? Artinya bahwasanya berhala itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan Allah. Yang bisa memberikan manfaat dan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Tetapi mereka tetap ngeyel istilahnya. Ahibadillah rahimakumullah. Maka sesungguhnya seorang muslim sejati adalah yang menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu-ragu. Tanpa ragu-ragu. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, seorang manusia yang sangat pasrah, yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasrah itu bukan berarti lemah, bukan berarti menyerah lalu tanpa ada usaha. Tetapi pasrah itu adalah ketika seorang menyerahkan dirinya, menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan ketaatan dan usaha. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh qala lahu rabbuhu aslim." Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau berkata kepada Nabi Ibrahim, "Aslim, tunduklah, patuhlah." Qala aslamtu li rabbil alamin. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk dan patuh kepada Rabb semesta alam. Beliau tidak mengatakan kenapa aku harus patuh. Tidak. Tidak mengatakan kenapa harus aku yang disuruh tunduk atau membantah yang lain. Tidak, tetapi apa? Qala aslamtu li rabbil alamin. Ya, dan seharusnya seperti itulah seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan menganggap bahwasanya dirinya itu sangat lemah, menganggap dirinya itu terbatas, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur segalanya. Maka sudah sepantasnya seorang hamba itu ketika Allah turunkan perintah, maka seorang itu harus pasrah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Talaq ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Tetapi terkadang kita itu dalam hal tawakal ini pikir-pikir dulu, maka tawakalnya hanya separuh-separuh. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam sebuah hadis menyebutkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu himasan wa ta'udhu bitan." Kalau sekiranya engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal,
wa ta'ala la razaqakum kama yarzuqut tayra. Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Burung itu Pak, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tinggi. Ada yang punya burung? Ini burung Pak? Enggak punya burung? Ada burung Pak? Masya Allah. Burung apa? Burungnya tawakal nggak Pak? Burungnya tawakal. Tawakal ya? Gimana tawakal? Burung masih punya terbang ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sekiranya seorang itu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan rizki kepadanya, sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Ya Allah, burung aja tawakal. Bagaimana kita kalah dengan burung? Bagaimana tawakalnya burung? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tadhu himasun wa taruhu bitana." Ketika pagi hari dia pergi dengan perut yang kosong, mereka pergi coba, ada coba. Ya. Pagi hari dengan perut yang kosong, lalu sore hari dia pulang ke sarangnya kembali dengan perut yang sudah penuh, sudah kenyang. Sudah kenyang. Tidak ada ceritanya burung itu pagi hari dia nyari rezeki bawa karung, wah ini buat 7 hari ke depan ada. Dia hanya mencukupkan dirinya untuk hari itu, dia makan, dia kenyang, besok bagaimana? Besok cari lagi. Tawakalnya luar biasa. Ya. Tetapi manusia terkadang ketika kita diberikan akal oleh Allah itu tawakalnya kurang. Nanti bahkan ketika saya sedekah nanti gimana berbuat kata saya? Nanti kalau saya gimana anak saya? Khawatir kan? Tidak bisa makan. Allah itu menjamin. Allah itu menjamin setiap jiwa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bertawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepasang-pasangnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kecukupan kepadanya. Maka kita mempelajari, mengambil pelajaran dari bagaimana pasrahnya Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah bagaimana kepasrahan Nabi Ibrahim di saat Nabi Ibrahim dibakar hidup. Ketika kaumnya Nabi Ibrahim marah, lalu mereka berkumpul untuk membakar Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim telah menghancurkan berhala-berhala mereka, Tuhan-Tuhan mereka, sehingga mereka menyulutkan api, buat api yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Anbiya ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qalu harriquhu wansuru alihatakum." Allah berfirman tentang mereka berkata, bakarlah dia, harriquhu, bakarlah Ibrahim, wansuru alihatakum, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Dan api itu sangat besar. Bahkan dalam kisahnya ketika burung yang terbang di sekelilingnya itu tiba-tiba jatuh saking panasnya, mati burung tersebut. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala dengan ketapel yang besar, beliau dilemparkan masuk ke dalam api yang sangat besar yang menyala-nyala. Beliau tidak panik dan beliau tidak histeris juga, tidak protes terhadap takdir, bukan. Beliau tidak katakan, ya Allah kenapa saya harus dibakar, tidak. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan malaikat Jibril itu datang
Malaikat Jibril datang. Kemudian menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, amma ilaika maukah aku berikan bantuan kepadamu? Gimana kalau kamu saya tolong? Ini di backup sama malaikat Jibril. Tadi apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika amma ilallah ana. Dalam kondisi yang dahsyat, ditawarin pertolongan, gimana? Saya bantu, gimana? Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika kalau darimu enggak saya. Tetapi kalau itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya saya mau. Bentuk kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta tolongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada makhluknya, tetapi minta tolongnya kepada Khalik yang Maha Menciptakan. Kalau malaikat Jibril, dia termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya? Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Maka hendaknya doa ini yang sering dan banyak kita ucapkan, terlebih ketika kita dalam keadaan yang sangat mendesak, yang ketika kita sedang terkena musibah, kita perbanyak apa? Doa ini. Apa doanya tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung kita, sebagai penolong kita, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Ya. Ini bentuk-bentuk kepasrahan, bentuk tawakalnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pertolongan oleh malaikat Jibril. Ini seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dakwah ke negeri Taif. Taif itu di mana? Di Arab Saudi, di daerah. Sekitar jarak dari Mekah itu sekitar 80 km. Perjalanan itu sekitar 2,5 jam. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari kota Mekah karena mendakwakan Islam itu, akhirnya beliau mencari perlindungan ke negeri Taif dengan harapan mendapatkan pembelaan, pertolongan dari Taif. Tetapi apa yang terjadi ketika sampai di Taif? Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir, dilempari batu, bahkan sampai berdarah. Itu perjuangan Nabi di dalam menegakkan agama Islam. Lalu malaikat penjaga gunung itu datang. Ya Muhammad, in syi'ta an ubbiqa alaihim akhsharin. Muhammad, kalau kamu mau, akan aku timpakan 2 gunung kepada mereka. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan kamu timpakan kepada mereka. Walakin, akan tetapi aku berharap agar dari keturunan mereka dari Taif itu muncul orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi seperti itu. Mungkin kalau kita yang ditawari oleh malaikat, kita dalam keadaan dizalimi, lalu ditawari oleh malaikat misalnya, kamu butuh apa? Apakah siap untuk saya binasakan mereka? Kira-kira jawaban itu. Iya, kebetulan sekali. Ada backup-nya ini. Tidak, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru berdoa kebaikan kepada orang-orang yang mendolimi beliau. Mau ditimpakan gunung, 2 gunung sekaligus dimakan. Jangan. Saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari keturunan mereka itu orang yang butuh wala syukur syai'an. Orang-orang yang mentauhidkan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan
perbuatan kesyirikan. Alhamdulillah rahimahullah. Kembali kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi dengan firman-Nya, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Allah berfirman, wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Insyaallah. Ketika seorang tawakalnya tinggi kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Ketika seorang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepasrah-pasrahnya, Allah berikan pertolongan dengan diberikannya solusi jalan keluar. Dan Nabi Ibrahim begitu yakin. Di antara pelajaran yang dapat kita petik bahwasanya kadang Allah Subhanahu wa taala itu tidak langsung mengangkat ujian dari seorang hamba, tetapi Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan api itu tidak membakarnya. Maka setiap permasalahan itu mesti ada. Ujian itu tetap datang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang-orang yang hatinya senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita itu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pinginnya cepat dikabulkan atau tidak. Kalau kita berdoa itu ingin cepat dikabulkan atau tidak? Pengen cepat-cepat gitu. Kadang kita itu ketika berdoa, ya Allah, kenapa saya sudah berdoa kok belum dikabulkan? Pernah seperti itu? Pernah. Dalam sebuah hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan, "Ma'min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ni'matan." Tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa, satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia di sana dia tidak punya dosa, tidak berdoa tentang dosa, perbuatan dosa, tidak pernah memutus tali silaturahmi, maka Allah akan kabulkan salah satu dari tiga keadaan. Allah akan berikan dengan Allah ni'matan. Allah akan berikan salah satu dari tiga. Apa itu? Ketika seorang berdoa, ila Allah ni'matan imma an tu'ajjala lahu. Allah akan kabulkan doanya. Allah akan segerakan kabulkan doanya itu. Allah akan segerakan doanya itu. Wa imma an yadkhiraha lahu min as-su'i mithlaha. Atau kalau tidak langsung dikabulkan, Allah akan simpan pengabulan tersebut dan Allah akan berikan nanti di mana? Di hari kiamat. Jadi tidak perlu risau, tidak perlu sedih ketika doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi doa tersebut disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan diberikan kapan? Ketika di hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah wa imma an yasrifa anhu ila su'i mithlaha. Kalau yang kedua tadi apa? Apa tadi Pak? Kita ulangi yang pertama tadi apa? Disegerakan doa. Yang kedua adalah apa tadi? Ayat dan surah fil akhirah. Disimpan kemudian nanti akan diberikan di hari. Kemudian yang ketiga, wa imma an yasrifa lahu min as-su'i mithlaha. Allah akan palingkan dari musibah yang seharusnya menimpa dia, Allah selamatkan. Misalnya ada kecelakaan kereta api, kalau dihitung-hitung itu, kalau dihitung-hitung secara matematika saya sudah mati, tapi Allah selamatkan, saya nggak
ceramah, pengajian pun tidak. Bisa jadi itu karena doa-doa yang pernah dia panjatkan. Karena pengabulan doa itu tidak harus dengan apa yang kita minta. Terkadang pengabulan itu diberikan dalam bentuk yang lainnya, karena Allah Maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba, bukan apa yang diinginkan oleh, tetapi apa yang dibutuhkan seorang hamba itu Allah Maha tahu. Karena kita kan pengennya tapi sebenarnya kebutuhan kita itu adalah maka Allah lebih paham. Allah mengabulkan yang karena Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Tapi hal ini seorang hendaknya tidak putus asa di dalam berdoa. Perbanyak doa. Makanya semakin seorang hamba memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin senang kepada hamba. Tetapi ketika seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak senang. Maka dikatakan innalladzina yastakbirun, orang-orang yang sombong. Ketika orang yang tidak mau bermunajat, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibatillah rahimakumullah. Bentuk kepasrahan Nabi Ibrahim yang lainnya adalah kisah ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya Hajar bersama dengan putranya siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Yaitu ketika bayangkan saja Nabi Ibrahim itu sudah lama tidak dikasih keturunan. Begitu diberikan keturunan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk pindah tempat hijrah. Kemana? Ke lembah yang sekarang namanya Makkah. Kita sebagai kita ketahui bahwasanya dulu itu tidak seperti saat ini yang kita kalau haji atau umrah itu Masya Allah sudah ramai. Tidak, dulu itu adalah tempat lembah yang bagus, panas, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada manusia, tidak ada. Ditaruh di sini. Kira-kira bagaimana tiba-tiba ditaruh di situ, dikasih bekal hanya cukup untuk 2 hari saja. Masya Allah. Bagaimana itu? Luar biasa. Maka Hajar pun ketika ditinggalkan seperti itu, manggil suaminya. Ya Ibrahim, wahai suami Ibrahim, ila man tadrukuna, ila man tadrukuna, ila man tadrukuna. Wahai Ibrahim, suami. Ketika dipanggil-panggil, enggak boleh Nabi Ibrahim. Kepada siapa engkau meninggalkan kami? Di sini tidak ada orang. Kepada siapa engkau menyerahkan kami di sini? Saya punya anak. Ini makanan cuma cukup untuk berapa hari? 2 hari saja. Tawakkal enggak itu? Ditinggal pergi. Lalu seorang istri yang salihah beliau menanyakan, Allahu amara bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau agar aku berada di sini kau tinggalkan? Maka kata Nabi Ibrahim, Allah benar. Iya. Karena Allah memerintahkan aku untuk agar engkau tinggal di sini. Apa jawabannya? Jawaban seorang istri yang salihah, idan lan yudayyi'an Allah, lan yudayyi'an Allah. Kalau begitu, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Begitu pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Coba kalau sekarang Pak, gimana? Berat itu ujiannya, berat sekali ujiannya. Tetapi dengan keyakinan yang penuh,
Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah, istrinya pun juga pasrah, satu visi-visi. Tapi kalau dalam satu keluarga itu visi-visinya sudah beda, sudah ribut terus, gitu kan? Ya. Yang satu umurnya luar biasa, yang satu nggak mau. Maka keluarga Nabi Ibrahim itu adalah contoh bagi kita, keluarga yang begitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah seorang hamba yang seharusnya berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi husnudzan itu tidak hanya kepada manusia, tapi husnudzan berprasangka baik. Maka yang utama adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata Allah yang memerintahkan seperti ini, pasti ada hikmahnya. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kita. Makanya begitu pasrahnya. Makanya di zaman sekarang ini kadang orang tidak bahagia atau hatinya diselimuti dengan ketidaktenangan. Mengapa? Salah satunya adalah karena tidak berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu khawatir terhadap dunia. Padahal ketika kita itu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah dengan sepasrah-pasrahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluarnya. Akhirnya rahimahullah. Kemudian dengan bentuk kepasrahan Nabi Ibrahim dan juga Hajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar. Allah berikan air Zam-Zam. Allah jadikan Makkah itu menjadi kota yang diberkahi. Bahkan jutaan manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga detik ini. Kita lihat, bahkan di hari-hari ini sudah berkumpul jutaan orang dari berbagai negara. Ini bentuk keberkahan dan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillah rahimakumullah. Maka orang yang menginginkan kemuliaan di dunia dan akhirat, maka hendaknya dia senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai satu-satunya tempat untuk bersandar. Kemudian yang berikutnya, ini sampai jam berapa? Sudah selesai. Sangat tujuh. Surutnya itu jam 5:03. Kemudian kalau salat masyhur itu diberikan lebih sekitar 10 sampai 15 menit salat masyhur. Tidak pas syuruk itu berarti pas matahari terbit naik, itu adalah arah untuk melaksanakan sholat. Maka diberikan jeda sedikit untuk melakukan sholat. Karena seorang yang duduk setelah sholat subuh berjamaah kemudian berzikir kepada Allah, kemudian setelah itu sholat dengan 2 rakaat sholat syuruk, itu para ulama mengatakan bahwasanya itu sholat duha tetapi yang diajarkan didahulukan, maka pahalanya seperti pahala umroh. Masya Allah, semoga kita mendapatkan pahala tersebut. Meskipun ada yang belum umroh atau sudah umroh, maka kita mendapatkan pahala orang yang umroh. Ya. Seperti halnya ketika seorang yang melaksanakan umroh kemudian mengunjungi Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti juga pahala umroh. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk kepasrahan Nabi Ibrahim yang berikutnya
adalah ujian yang paling berat, yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ini ujian yang berat. Bagaimana tidak berat? Sudah lama menanti kedatangan putranya, sudah lama nggak punya anak. Begitu punya anak, suruh menyembelih. Ya. Masya Allah. Saya lihat sebagian orang-orang ya, ada pasien itu kan datang sudah usianya sudah banyak punya putra. Maka ketika istrinya hamil itu luar biasa bahagia. Ya. Makanya kalau rumah tangga ya, suami istri sudah nikahnya bertahun-tahun kok belum punya putra, itu sedih rasanya. Maka ketika diberikan nikmat berupa putra, bahagianya luar biasa. Masya Allah. Nah, demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam sudah bertahun-tahun belum dikasih karunia berupa putra. Kemudian apa? Allah berikan anak, tapi setelah punya putra kan disuruh untuk menyembelih. Gimana perasaan itu? Gimana? Nah, kalau kita misalnya diperintah untuk menyembelih gitu, anaknya. Ya. Nah, karena Nabi ya, disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat diceritakan di ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'y, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Maka ketika Nabi Ismail ini sudah bisa ya, berjalan bersamanya, artinya sudah agak sedikit bisa berjalan bersamanya. Allah ya bunayya, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam anni adbahuka, sesungguhnya aku bermimpi, dan mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku bermimpi bahwasanya aku menyembelih. Fanzur apa pendapatmu? Nah, ini termasuk pendidikan di dalam keluarga. Ketika mengajak diskusi kepada anak, ya bunayya, wahai anakku, diajak diskusi. Diajak diskusi. Aku bermimpi, dan beliau tahu bahwasanya mimpi itu, mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku menyembelih, apa pendapat? Diminta pendapat. Maka seorang anak ketika diminta pendapat, apa pendapat kamu tentang ini dan itu? Kalau berkata, apa pendapatmu? Maka lihatlah jawaban Nabi Ismail, ya abati fa'al wa tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kalau memang itu perintah Allah, lakukan saja. Seorang anak yang pasrah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Lihat, ayahnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anaknya pun juga pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kepasrahan itu Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Kemudian ayat yang berikutnya Allah ceritakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya berserah diri kepada Allah dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, sudah siap untuk disembelih. Wa nadainahu an ya Ibrahim, lalu ada yang menyeru, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau itu sudah membenarkan mimpimu,
Karena mimpi seorang nabi wahyu, dan wahyu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu berbuat baik. Inna hadza lahu bala'un mubin. Maka inilah yang disebut dengan bala, dengan ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzikrin azim. Maka kami ganti dengan sesembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Artinya dijadikan sebuah pelajaran, termasuk sampai detik ini kita mengambil pelajaran atas apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Salam kepada Ibrahim, keselamatan atas Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Sebagaimana demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan sesembelihan yang sangat besar. Dan pelajaran yang bisa kita ambil, terkadang Allah itu memerintahkan kepada kita untuk melepaskan sesuatu yang sangat kita cintai. Sesuatu yang sangat kita cintai. Tetapi terkadang kita terhalang oleh ego kita. Terkadang kita terhalang oleh maksiat atau ambisi dunia, sehingga berat sekali untuk melepaskan hal itu. Padahal itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, tapi kadang-kadang kita mikir-mikir dulu. Nanti bagaimana saya hidupnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya misalnya, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka ketika Allah dan Nabi-Nya melarang tentang riswah, yaitu riswah, sombong, apa namanya? Suap, riswah itu suap. Tetapi kita, gimana saya kalau nggak dapat ini? Padahal itu perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis ini, tapi lihat bagaimana kepasrahan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluarnya. Dan ini adalah contoh keluarga yang semuanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kepasrahan itu melahirkan kemuliaan. Kepasrahan melahirkan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm ayat 37. Allah berfirman, wa Ibrahim alladzi waffaa. Dan Ibrahim yang senantiasa menyempurnakan janjinya. Nabi Ibrahim senantiasa menyempurnakan janjinya, yaitu senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan ketika seorang hamba memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan kepada hamba tersebut. Nabi Ibrahim tidak hanya taat ketika beliau diberikan kemudahan, tidak. Beliau senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat ubudiyah, hakikat berserah diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah seharusnya seorang mukmin ketika bersikap. Dan sifat seorang mukmin itu senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala dan Rasulnya sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu amran an yakuna lahul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Maka tidaklah pantas bagi seorang mukmin, baik itu laki-laki dan perempuan, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan tentang satu perkara dan Rasulnya telah memutuskan tentang satu perkara, lalu akan ada pilihan yang lainnya tentang urusan mereka. Artinya, baru ketika kita lihat perintah Allah, ada perintah Rasul, sedangkan kita ada hal yang lain. Entar dulu, ini cocok nggak sama saya? Tetapi sifat seorang mukmin adalah ketika Allah memerintahkan demikian, maka sami'na wa ata'na. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan lain. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ada satu kisah dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat Nabi ditawari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai sahabatku, kamu mau nikah tidak?" Ditawari apa? Nikah. Tentu ketika ditawari nikah, ya Rasulullah, saya ingin nikah, cuma saya nggak punya apa-apa. Orangnya juga tampaknya jelek, hitam pendek, hitam pendek, nggak punya apa. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, ada anaknya si Fulan itu, nanti saya tambahkan. Datanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada satu keluarga yang punya anak gadis. Lalu mengatakan, "Wahai bapak ibu, saya datang ke sini ingin melamar anak Anda. Kira-kira kalau yang datang Nabi Muhammad melamar anak gadisnya gimana? Diterima tidak?" Diterima. "Kalau yang datang Anda, wahai Rasulullah, maka saya terima." Apa kata Nabi? "Enggak, bukan untuk saya, tetapi untuk si Fulan, sahabat saya." Begitu tahu, aduh, dia ini orangnya ya secara finansial pun, secara apa namanya, wajahnya yang enggak orangnya itu gimana ya? Kalau untuk dia tak dulu deh, dan terus diskusi menolak orang ini. Tetapi ternyata anak gadisnya ini mendengar pembicaraan Nabi dengan orang tuanya tersebut. Lantas dia mengatakan, "Wahai bapakku, kalaulah memang itu yang dipilihkan dan perintah Nabi, maka saya taat dan saya tunduk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyarah." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, lantas ada pilihan lain. Saya akan tunduk kepada Allah, saya akan patuh kepada Rasulullah, dan itu adalah satu kebaikan. Ini bentuk ketundukan seorang mukmin dan seharusnya kita di dalam kehidupan kita hendaknya senantiasa tunduk. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan tentang sesuatu, maka hendaknya kita pasrah, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah berikan jalan keluar. Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa menjadikan pelajaran ini
sebagai ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita, dan semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah dan Rasulnya, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memiliki petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.